Oke, seperti yang Mimin prediksi pada video diskusi minggu lalu bahwasanya chapter terbaru kali ini akan menjadi awal dari dimulainya arc baru yang tentunya akan penuh dengan ketegangan, dan ternyata benar saja hal tersebut dibuktikan dari panel terakhir yang juga merupakan awal dari debut Woin setelah melakukan pelatihan tertutup. Kalau untuk chapter 347 sendiri ya, hal yang paling menarik kayaknya adalah tak kala Woin memutuskan untuk bergabung dengan Asosiasi Awaken Korea. Udah itu aja. Dan poin pentingnya adalah panel terakhir, tak kala ada dua orang yang menyerang markas Asosiasi Awaken Korea yang tentunya tujuannya pasti adalah Dr. Dylan. Nah, kira-kira apa nih yang akan terjadi pada chapter mendatang? Pertama, siapakah dua hunter yang tengah memburu Dr. Dylan? Apakah mereka berasal dari Frame atau merupakan pembunuh bayaran yang diutus oleh seseorang? Tapi yang agak menarik adalah penampilan keduanya, kayak kembar dan mengingatkan kita kepada klan bersaudara yang juga sebelumnya menargetkan Dr. Dylan. Hanya saja untuk dua karakter ini itu jenis kelaminnya cowok cewek. Kalau misalkan kalian bersaudara kan dua-duanya cowok, tapi kalau dilihat sekilas ya keduanya kayak kembar. Kalau menurut kalian gimana? Tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah siapakah yang mengutus dua Awaken ini? Bisa saja informasi terkait Dr. Dylan itu sudah tersebar di pasar gelap, yang mana tentunya itu bersumber dari Jurion Patrick. Dan entah ya apakah ada Awaken lain juga yang ikut terlibat selain dua sosok yang baru saja dinampakkan pada chapter 347. Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi ini juga akan menjadi hal yang menarik karena semakin banyak musuh maka semakin banyak panggung yang dipersiapkan untuk memperlihatkan kemampuan dari Awaken Korea. Sama halnya saat penyerangan Greg dan juga Mioru waktu lalu. Tapi harusnya nih dua cecukuk ini setidaknya berada pada level 50 besar peringkat dunia, karena nggak mungkin mereka hanyalah kroco yang ingin menyetor nyawa, mengingat sudah ada banyak rumor yang tersebar terkait dengan kemampuan sebenarnya dari Awaken Korea. Mungkin juga jauh lebih kuat daripada 50 besar peringkat dunia, dan pastinya mereka akan melawan Park Soha. Kalau kakek Subin nggak tahu juga ya dia bakal turun tangan atau enggak, mengingat lukanya belum pulih sepenuhnya, tapi bisa juga bakal ikut membantu. Nah, hal yang menarik adalah keberadaan Woin di markas asosiasi yang pastinya tidak akan tinggal diam jika masternya berusaha untuk diculik. Adegan ini sedikit mengingatkan kita pada chapter terdahulu tak kala Dr. Dylan dibawa oleh Robin. Kala itu Woin DKK harus berhadapan dengan klan bersaudara, dan saat ini nampaknya kita akan diperlihatkan seberapa kuatkah Woin setelah pelatihan tertutup. Walaupun kemungkinan Woin menang itu nggak besar ya jikalau dua orang ini berada pada level top 50, tapi setidaknya kita bisa melihat seberapa jauhkah Woin telah berkembang. Lalu pertanyaan terakhirnya, menurut kalian Dr. Dylan ini berhasil dibawa nggak? Sudah ada beberapa kali percobaan dan semua percobaan tersebut gagal. Lalu, apakah percobaan kali ini untuk membawa Dr. Dylan akan berhasil? Kalau misalkan para top Awaken Korea lainnya ikut campur, harusnya sih Dr. Dylan gak akan berhasil dibawa. Tapi kalau misalkan ternyata yang berada dalam tim penyerangan gak hanya dua orang ini dan bahkan melibatkan top 10, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Nah, kita lihat aja nih minggu depan, apakah yang menyerang di Asosiasi Awaken Korea hanya dua orang saja atau ada Awaken lainnya yang masih belum terekspos. Itu aja dulu nih untuk video kali ini. Kalau menurut para readers gimana?
Ketemu lagi di next video. Bye-bye.